Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nursita Dewi, Angkatan Latsar 95 dari kelompok 4, dengan penanggung jawab Dr. Anda Bagas Yulistiawati Setiawan Magister Sains, akan memaparkan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Inilah mind map wawasan kebangsaan dan bela negara, dimulai dari definisi wawasan kebangsaan yang merupakan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kita sebagai rakyat Indonesia harus berperilaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sejarah wawasan kebangsaan yang terdiri dari organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, organisasi Budi Utomo yang dibentuk di Stovia pada 20 Mei tahun 1908. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan suatu organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia dan merupakan suatu organisasi pelopor di kancah internasional dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Kongres Pemuda I. Yang keempat, Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Di dalam Kongres Pemuda II ini muncullah Ikrar Sumpah Pemuda, sehingga tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Yang kelima, BPUPKI merupakan organisasi bentukan Jepang untuk menyelenggarakan kesiapan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sebagai sebuah negara harus memiliki identitas agar mempunyai karakter dan mudah dikenal di khalayak. Identitas negara Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama, bendera merah putih. Yang kedua, Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Yang keempat, lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia. Sebuah negara harus memiliki konsensus dasar. Di negara Indonesia memiliki 4 konsensus dasar Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Undang-Undang 1945. Yang keempat, NKRI, wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, materi bela negara. Definisi dari bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sebelum kita melakukan bela negara, kita harus memahami nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara terdiri dari 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan bangga kepada produk Indonesia dan selalu menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat atau organisasi profesi. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dapat diwujudkan dalam kita bekerja harus selalu berpedoman pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai warga Indonesia harus saling gotong royong, saling bantu-membantu agar terciptalah masyarakat yang sejahtera. Yang kelima, kemampuan awal bela negara harus dimiliki setiap warga negara. Ditunjukkan dengan cara gemar berolahraga, menjaga kesehatan, dan menjaga
keseimbangan emosional. Sebagai ASN, kita harus bisa mengimplementasikan bela negara dalam waktu kita bekerja. Contoh implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang keempat, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur. Yang kelima, mempertanggungjawabkan tindakan kinerjanya kepada publik. Sekian pemaparan materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.